Masih dengan saya Sofyan Setiawan di channel Junior Dev. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menjalankan perintah jQuery melalui link dari website atau halaman HTML lainnya. Di sini saya sudah siapkan browser dan kita akan coba untuk menampilkan secara visual di sini. Dan ini saya sudah siapkan 3 file. File yang pertama yaitu test3html. Di sini nanti kita asumsikan ini website lain yang akan mengarah ke sini. Kalau misalkan link, kita akan buat link dan nanti akan mengarah ke sini dan menjalankan perintah jQuery di sini. Oke, jadi yang test 3 ini polos saja, kita tidak import apa saja, hanya cukup buat link. Untuk yang test 4 ini kita import yaitu jQuery, dan ini untuk test3.js. Di sini kita tempatkan kode jQuery-nya. Oke, yang pertama adalah saya akan buat sebuah link, misalkan seperti ini, kemudian kita href ya. Oke, akan mengarah ke test4.html. Dan untuk teksnya misalkan sembunyi. Jadi dia akan menyembunyikan elemen tertentu, misalkan div1, misalkan untuk menyembunyikan div1, dan kemudian saya akan copy di bawahnya. Di sini saya akan coba untuk animasi div2. Jadi di test 4 kita akan buat yaitu div1 dan div2. Jadi ini hanya link, hanya sebagai trigger agar nanti actionnya tuh bisa dijalankan di sini. Oke, yang pertama adalah kita akan buat div dengan ID container. Dan ID container ini akan memuat dua div, yaitu div ID div1 dan div ID div2. Oke. Untuk teksnya div1 ini kita cukup ketikkan div1. Dan untuk div2 kita copy saja, kita taruh di bawahnya. Nah, ini untuk div2. Oke, div2. Oke, selanjutnya kita akan lihat tampilannya. Oke, jadi untuk yang tes 3 ini hanya berupa link saja. Nah, ini linknya akan mengarah ke tes 4. Oke, untuk tes 4 nanti kita buat CSS-nya karena ini hanya dua div. Dan kita akan buat ini sebagai absolute. Posisinya absolute, jadi kita bisa taruh di mana saja. Jadi seperti standalone. Posisinya bisa diubah dengan top, left, right, dan sebagainya. Maka kita buat di sini yaitu style. Pertama saya akan select yaitu div dengan ID container. Kita akan buat yang pertama adalah posisinya yaitu relatif, karena untuk yang div1 dan div2 ini nanti kita akan buat absolute. Misalkan kita akan berikan width yaitu 700 pixel dan kemudian height-nya itu misalkan 500 pixel. Kemudian kita akan buat border agar nanti ada garis tepinya, misalkan 1 pixel solid, kemudian 000. Dan untuk yang div1 dan div2 kita select juga dengan ID div1 dan juga ID div2. Div1 dan div2 ini kita akan buat posisinya menjadi absolute. Dan kemudian kita akan buat width-nya misalkan 200 pixel dan height-nya juga 200 pixel. Kemudian kita akan buat border 1 pixel solid, kemudian 000, dan kita akan buat background color-nya misalkan A, B, C, D, E, F.
Lalu kemudian untuk yang div 1 dan div 2 kita akan pisahkan. Div 1 kita akan tentukan untuk left dan topnya. Misalkan untuk left kita akan isi 100 pixel, dan kemudian untuk yang topnya itu adalah 25 pixel. Ini untuk div 1. Kita akan buat untuk div 2. Misalkan untuk div 2 ini kita akan buat leftnya jadi 0 dan kemudian untuk topnya itu juga 0. Jadi kita akan buat mepet. Oke, kemudian kita akan coba reload. Nah, jadi seperti ini. Kita akan coba untuk ganti-ganti yang lainnya. Misalkan ini topnya saya buat 250. Oke, jadi nanti akan terpisah antara div 1 dan div 2. Oke, untuk menjalankan perintah jQuery kita akan memanfaatkan yaitu window hash, dan kita akan menambahkan di sini yaitu div 1, dan yang di sini adalah div 2. Jadi hash ini akan kita manfaatkan untuk memberikan perintah div mana yang akan kita animasikan atau kita buat nanti untuk menjalankan jQuery. Oke, kita akan lanjut ke sini. Di sini saya akan buat dokumen ready. Kita buat function di sini. Oke, di sini saya akan buat sebuah variabel, misalkan hash namanya, dan kemudian ini berisi yaitu window location hash. Oke, kayak ini. Jadi ini adalah sebuah perintah di mana kita bisa mengambil dari address bar, dan nanti kita akan masukkan misalkan hash ini ke dalam selektor dari jQuery. Misalkan ini akan saya buat hash di sini. Jadi ini variabel hash sudah menyimpan window location hash, dan di sini kita akan buat yaitu slide up misalkan 5000. Jadi dia akan terhidden, dan kemudian kita akan buat yaitu hash juga. Kita akan buat slide down misalkan 5000 juga, dan kemudian yaitu hash untuk animate. Kita akan buat animasi. Oke, maaf. Kita akan isi misalkan left yaitu 400 pixel, dan kemudian untuk yang top itu 200 pixel. Oke, contohnya seperti ini. Jadi nanti sifatnya seperti ini. Jadi ketika ini diklik, kita akan mengambil yang namanya div 1 ini. Jadi ketika ini diklik, dia akan mengarah ke tes 4. Oke. Dan dia akan menseleksi berdasarkan pagar ini. Karena kita gunakan pagar atau window location hash, maka yang diambil adalah pagarnya saja. Oke, seperti ini. Karena pagarnya yaitu div 1, maka kita akan menjalankan di sini untuk selektor div 1. Maka ketika div 1 ini terselect di sini, maka dia akan slide down, slide up dulu, kemudian slide down, kemudian dianimasikan. Jadi nanti yang dianimasikan adalah div 1. Oke, kita akan coba tes kira-kira sudah benar atau belum. Maka kita kembali ke tes 3. Di sini ketika kita membuka tes 4 tidak terjadi apa-apa karena tidak ada trigger. Kecuali kalau misalkan kita mengaksesnya dengan sebuah link atau menggunakan tes 3 ini.
Kita akan coba bandingkan ketika tes 4 ini tidak terjadi apa-apa. Jadi sifatnya ini statis seperti ini. Kalau misalkan kita klik sembunyi div 1 ini, maka yang terjadi adalah dia akan menuju ke tes 4. Oke. Kemudian kita bisa lihat div 1 ini akan slide up dulu, kemudian slide down, dan ada animasi menuju ke, nah seperti ini. Kenapa? Karena sebelumnya ini kita gunakan window location hash, jadi dia akan memanfaatkan pagar ini div 1, maka ini akan terselect ke sini. Jadi diumpamakan ini seperti ini, div 1, maka dia akan slide up. Oke. Dan window location hash ini adalah kalau di return dia akan menghasilkan string. Jadi dia akan berhasil kalau misalkan kita letakkan di sini. Dan kalau misalkan kita coba kembali ke sini dan untuk animasi div 2, jadi sifatnya sama seperti halnya untuk animasi yang dipilih tadi, tapi dia menggunakan div 2. Jadi yang aktif adalah div 2 nantinya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan lihat perbandingannya dengan tes 4 yang tidak terjadi apa-apa. Oke. Nah, itu diasumsikan kalau ini berasal dari website 1, kemudian ketika ini diklik dia akan menuju ke website kedua, dan sebagainya. Nah, itu cara bagaimana menjalankan jQuery dari website lain. Jangan lupa untuk mengikuti tutorial di channel Junior Dev, dan kemudian kalian bisa dapatkan tutorial gratis lainnya di sini. Dan silahkan subscribe, share, dan like video-videonya. Oke, sekian dan terima kasih.